Di tengah perang dengan Iran, Amerika tetap aktif dengan Amerika Latin. Seperti yang kita ketahui dan katakan jauh-jauh hari, Amerika itu penting untuk mengendalikan perak dari Amerika Latin. Dan yang lainnya lagi adalah wilayah Amerika Latin adalah untuk menerima pengusiran warga Amerika Latin dari Amerika. Di saat mengurusi hal-hal seperti itu, Amerika pun masih mencoba mengekspansi, di mana sebentar lagi Kuba akan diserang oleh Amerika. Selain mencaplok Kuba, negara Amerika Latin pun yang lainnya dihajar oleh Amerika agar tunduk pada perintah Amerika. Namun Kolombia berhasil mengecoh Amerika. Walaupun diembargo, Kolombia tidak takluk pada perintah maunya Amerika akan wilayah geografinya dan penduduknya diatur oleh Amerika. Kembali kita diskusikan negara berdaulat karena penting mengambil langkah jenius geopolitik. Hal ini sering membuat kita itu cemburu. Kok pada pinter-pinter ya negara-negara berdaulat itu menyelamatkan aset nasional mereka demi kepentingan rakyat negara mereka. Kita semua tahu negara seperti Tiongkok, Rusia, India, Iran, dan sekarang Kolombia masuk radar untuk Indonesia belajar geopolitik. Belajar kebijakan luar negeri mereka dan belajar menggunakan kekuatan geopolitik alam mereka di kancah internasional. Bukan takluk dan pasrah bagai kerbau dicucuk hidung. Yang pasrah tanpa keuntungan apapun di balik setiap perjanjian yang seharusnya menguntungkan Indonesia, di mana biasanya negara lain malah selalu diuntungkan di setiap perjanjian dengan Indonesia. Indonesia ini sudah lama hidup tertekan. Demi masa depan lebih baik, kita perlu sesekali melawan Amerika demi Indonesia lebih baik. Kita ini nggak mau jadi biasa-biasa aja. Kita mau jadi luar biasa. Untuk itu di embargo Amerika juga kita nggak takut. Asalkan Indonesia jadi 10 kali lebih kaya. Jadi negara berdaulat yang tidak bisa diacak-acak oleh negara lain. Kekayaan Indonesia tetap utuh. Dan selat-selat di Indonesia jadi di bawah penguasaan penuh Indonesia. Seperti Kolombia yang akan kita bahas kali ini. Dalam beberapa hari terakhir dunia menyaksikan gempa politik paling dahsyat yang mengubah tatanan kekuasaan global secara fundamental. Kita tahu Iran melawan, kita tahu Amerika berdarah-darah. Dan apa yang terjadi di Bogota, Kolombia bukan sekedar konflik diplomatik biasa, melainkan momen bersejarah ketika negara-negara global selatan akhirnya mengatakan enough, cukup terhadap dominasi ekonomi Amerika di negara mereka, di wilayah Amerika Latin. Gustavo Petro berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan pemimpin Amerika Latin lainnya selama 1 abad penuh, dengan mengubah agresi ekonomi Washington menjadi bahan bakar integrasi dengan kekuatan Asia, terutama Tiongkok. Kolombia menolak perintah Amerika untuk Kolombia menerima penerbangan deportasi tanpa jaminan minimal hak asasi manusia atas warganya, atas pemulangan warga Kolombia yang punya status imigrasi di Amerika ilegal. Kita tahu Amerika akan mengusir illegal alien, pendatang gelap, imigran gelap yang totalnya lebih dari 10 juta orang itu. Kolombia salah satu yang banyak warganya yang dipulangkan oleh Amerika, di mana warga tersebut oleh Amerika disiksa dan diberlakukan tidak manusiawi. Karena itu Kolombia menolak. Itulah bentuk perlawanan atas harga diri Kolombia. Apa yang terjadi? Penolakan itu langsung dihukum oleh Amerika. Trump menerapkan blokade brutal terhadap Kolombia dengan membekukan semua impor, melarang ekspor dolar, dan mengancam sanksi sekunder terhadap negara manapun yang berani berdagang dengan Bogota. Dunia mengira Kolombia akan menyerah seperti Venezuela atau Kuba. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Kolombia membangun aliansi logistik berdaulat bersama Tiongkok, Brazil, Meksiko, dan negara-negara CELAC. CELAC adalah komunitas negara-negara Amerika Latin dan Karibia yang merupakan blok regional yang menyatukan 33 negara Amerika Latin dan Karibia untuk dialog politik, integrasi, dan kerjasama yang dibentuk tahun 2010-2011. Dan forum ini tidak memasukkan Amerika dan Kanada dengan tujuan mengurangi hegemoni kawasan dan memperkuat posisi bersama. Mekanisme brilian ini melibatkan aktivasi koridor interoceanic yang dioperasikan bersama perusahaan pelayaran milik Tiongkok, yaitu COSCO, sehingga setiap kargo yang masuk atau keluar pelabuhan Kolombia berada di bawah perlindungan hukum bendera Tiongkok. Untuk itu kita harus belajar bahwa Amerika itu bukan satu-satunya. Dan dalam hal ini Indonesia belajar apa? Belajar membangun aliansi lebih kuat dengan sesama negara ASEAN, negara tetangga, dan dengan negara BRICS. Tingkatkan 100% hubungannya, perdagangannya termasuk militernya. Pasti kita nggak butuh dolar. Pasti Indonesia tidak butuh pinjaman dolar. Indonesia tidak butuh Amerika sesungguhnya. Amerika itu jauh posisi geografisnya. Kita terlalu dibayangi ketakutan akan dolar, IMF, World Bank, investor Wall Street, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Moody's, PwC, EY, dan lain sebagainya. Sudahlah, semua ada masanya. Sudah pikun Amerika itu.
egois, haus darah lagi. Peace.